Di tanah Pasundan, di antara hamparan hutan hijau dan pegunungan yang menjulang, hiduplah sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Legenda ini adalah kisah tentang cinta, rahasia, kemarahan, dan takdir yang kelak melahirkan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal bersama Tumang, seekor anjing yang selalu setia menemaninya. Namun, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan makhluk sakti, dan lebih dari itu, Tumang adalah suami Dayang Sumbi sekaligus ayah dari anak mereka, Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Sehari-hari ia bermain di alam bebas, berlari di padang luas bersama Tumang, tanpa mengetahui bahwa anjing setia yang selalu berada di sisinya itu sesungguhnya adalah ayah kandungnya sendiri. Suatu hari, ketika Sang Kuryang mulai beranjak dewasa, Dayang Sumbi memintanya pergi berburu untuk mencari hasil buruan. Dengan penuh semangat, Sang Kuryang pergi ke hutan ditemani Tumang. Namun hingga waktu berlalu, mereka belum juga mendapatkan apapun. Kekecewaan perlahan berubah menjadi rasa kesal. Dalam emosi yang memuncak, Sang Kuryang kehilangan kendali. Karena marah, Tumang dianggap tidak membantunya berburu. Ia melepaskan anak panah ke arah Tumang. Panah itu mengenai Tumang, dan hewan setia itu pun roboh ke tanah. Sang Kuryang pulang membawa kabar buruk. Ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang telah dibunuh, hatinya hancur seketika. Sebab yang mati bukan hanya hewan peliharaan, melainkan juga suaminya dan ayah dari Sang Kuryang. Dalam duka dan amarah yang terbendung, Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang hingga terluka di bagian dahinya. Karena peristiwa itu, Sang Kuryang pun diusir dari rumah. Tahun demi tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan sakti. Setelah lama mengembara, ia kembali ke tanah kelahirannya. Di sanalah takdir mempertemukannya kembali dengan seorang perempuan cantik yang tetap terlihat muda, Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri. Karena telah lama berpisah, Sang Kuryang tidak mengenali Dayang Sumbi sebagai ibunya. Begitu pula Dayang Sumbi yang pada awalnya belum menyadari siapa pemuda di hadapannya. Pertemuan itu menumbuhkan rasa kagum, lalu berubah menjadi rasa cinta. Keduanya pun semakin dekat hingga Sang Kuryang berniat untuk menikahinya. Namun pada suatu ketika, Dayang Sumbi melihat bekas luka di dahi pemuda itu. Seketika ingatannya kembali pada peristiwa masa lalu yang begitu pahit. Ia pun sadar lelaki yang ingin menikahinya itu bukan orang lain, melainkan Sang Kuryang, anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi pun diliputi ketakutan dan kebingungan. Ia harus menggagalkan rencana pernikahan itu, tetapi tidak ingin melukai hati Sang Kuryang secara langsung. Akhirnya, ia mengajukan syarat yang tampaknya mustahil. Sang Kuryang harus membuat sebuah danau besar dan sebuah perahu raksasa hanya dalam satu malam sebelum fajar tiba. Tak disangka, dengan kesaktiannya dan bantuan para jin, Sang Kuryang hampir menyelesaikan seluruh permintaan itu. Melihat pekerjaan itu hampir berhasil, Dayang Sumbi pun mencari akal. Ia membuat suasana seolah pagi telah datang lebih cepat. Ayam berkokok, cahaya tampak mereka, dan para jin pun menghentikan pekerjaan mereka karena mengira malam telah berakhir. Saat menyadari dirinya ditipu oleh cintanya ditolak, Sang Kuryang diliputi kemarahan yang luar biasa. Dengan amarah dan sakit hati, ia menendang perahu raksasa itu dengan sekuat tenaga hingga terbalik. Perahu yang terbalik itulah yang konon kemudian berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dan sejak saat itu, legenda Sang Kuryang terus hidup dalam ingatan masyarakat Sunda sebagai kisah tentang rahasia masa lalu, cinta yang terlarang, dan amarah yang mengubah alam selamanya. Oh, matamu serupa cakrawala yang termaram dengan matahari yang tak kunjung tenggelam. Ketika semua berawal